Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.00, Sultan Syahrir sedang berada di teras rumah. Ia sedang membaca koran dan mendengarkan radio. Ya pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hah? Apakah benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Syahrir. Mohon maaf ya rumah saya. Tidak apa-apa. Silakan duduk. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah perihal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik jika kemerdekaan dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya segera proklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio, Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menghubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Ya, saya tunggu kedatangan Anda. Baik Bung, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahu tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatta, Syahrir, silakan. Baik, terima kasih. Duduk dah. Terima kasih Bung. Mengapa Anda kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Berita apa itu Syahrir? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak atas kemauan saya sendiri. Akan janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir, tapi kita tidak boleh bersifat dendam. baiklah. Kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari Bu. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, dan Hoirul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran akan segera terjadi esok hari. Potonglah leherku sekarang. Langsung dulu esok. Sudahlah Bung, tidak ada gunanya Anda bertengkar seperti ini. Kembali duduk dan bicarakan ini baik-baik. Karena Anda tidak boleh gegabah seperti ini. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia dilakukan malam ini, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai yang pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Karena benar, lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita? Jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri. Kita sebanding dengan kota Jepang, kita tidak akan dapat bertahan setelah merdeka tanpa bantuan. Saya yakin kita bisa, Bung. Benar, mari kita segera laksanakan proklamasi. Bung, secepatnya. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, tenang. Tidak baik Anda semua mewakili kita seperti ini malam-malam. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara. Tapi saya tidak dapat mengabulkan karena saya takut akan lebih banyak lagi korban.
Setelah usahanya gagal mendesak golongan tua, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikni nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang akan kita lakukan, Sob? Bagaimana kita culik Bung Karno dan Bung Hatta? Kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik! Ya, kita culik mereka ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan menculiknya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Kalau begitu, saya akan menghubungi Saudara Subeno di Halimana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Darwis, ada apa? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu desak mereka untuk segera melakukan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan memberikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu saja. Saya akan mengamankan. Untuk tempat, saya akan persiapkan. Baiklah, terima kasih Subeno. Ya, sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jepang. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok sudah. Anda setuju? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Dan bawa kemana aku ini? Jangan tengok. Para pemuda sudah menyetujui rencananya. Rakyat akan mengepung kota ini. Apa yang dibicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan pernah bisa menyerang mereka karena tentara Jepang di Jawa Sekutu. Ini sudah kesepakatan kami Bung dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Demi kebaikan kamu. Marilah Bung, waktu hampir habis. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno, Ya. Ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kenapa aku harus? ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Sadarkah kalian? Aku memiliki seorang istri dan anak yang miskin. Bagaimana dengan Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak sekali orang? Untuk sangat takut mendengar suara kalian. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan Buden Tutur? Kalian akan meninggalkan kami. Kalau kalian membawa, maka bawalah mereka. Baiklah Bu, kami akan bawa Anda, istri Anda, serta anak Anda, tapi kita cepat pergi sekarang. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisong. Sebenarnya apa mau kalian? Sehingga aku dibawa kemari. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan. Karno, Hatta, ternyata kamu sudah sampai di sini. Iya, mereka yang bawa aku kemari. Hah? Mereka juga membawa Hatma dan Guntur juga. Ya benar, Hatta. Silakan nih. Ada apa sebenarnya? Begini Bu, kami ingin Anda berdua memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah.
kita harus melaksanakan proklamasi. Mengapa kamu mudah percaya kabar itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju. Kami para muda ingin kemerdekaan dengan jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bu. Nanti kita akan dijajah lagi oleh negara Jepang. Ada apa salah? Kenapa kamu terburu-buru gitu? Ada Tuan Subarjo dan Muhammad Yamin di luar. Dia memaksa masuk untuk menipu Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Gimana? Saleh, kenapa kalian menculik Soekarno-Hatta pergi ke Indonesia? Kami membawa mereka agar mereka tidak terpengaruh pada pemerintahan Jepang, dan kami ingin memerdekakan negeri ini. Bukankah kita telah mempersiapkannya dulu? Apa gunanya 27 Jimkai dan 27 Kosakai? Bukankah kemerdekaan yang kita inginkan? Bukankah kemerdekaan yang kita idam-idamkan? Tapi mengapa golongan tua tidak ingin melakukannya sekarang? Kami tahu masalah itu. Tapi ini belum saja untuk memperjuangkan kita kemerdekaan. Memerdekakan negeri. Tetapi janji itu hanyalah janji palsu belaka. Mereka tidak mungkin memerdekakan negeri. Pokoknya kita harus memerdekakan negeri ini besok. Titik. Itu sudah kesepakatan para golongan muda. Baiklah, seperti yang tadi diinginkan, maka bebaskanlah dulu Bung Karno dan Muhammad Hatta. Masalah tersebut sudah di atas. Saudara Darwis akan membawa mereka ke Jakarta. Tunggu dulu, aku ikut saja. Tapi saya dituntut bicara dengan payah. Akan setelah masa-masa adalah misalnya menyangkut tentang negeri ini. Sudahlah, mereka juga benar. Kita juga menginginkan kemerdekaan, tapi di saat ada waktu kita malah diam saja. Apalagi masyarakat kan mengganggu sekali. Kalau begitu saya juga tidak bisa menangani. Saya pamit. Baiklah, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 17 Agustus 1945 dini hari, mereka sampai di Jakarta. Soekarno mengantarkan istri dan anaknya pulang terlebih dahulu. Lalu beliau merumuskan proklamasi bersama para pemuda di rumah Laksmana Maeda. Assalamualaikum. Ada hal apa kalian datang ke sini? Maaf mengganggu Anda. Kalau bisa kami akan meminjam ruangannya untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan untuk sekali. Jadi bisa kata kamu. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Kita lihat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat sekali. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dilakukan dalam tempo yang singkat sekali. Jakarta 17 Agustus 45. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani ini? Bagaimana jika seluruh peserta yang ada di sini? Saya rasa jangan, terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Karena semuanya setuju, saya tidak.
saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik sebagaimana akan diturunkan tanggal 17. Dan dalam sehari orang Islam mengerjakan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini Jumat Legi tanggal 17? Setuju. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Saya akan menyuruh Fatmawati menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Sabung, tapi di mana kita akan melakukannya? Bagaimana jika di rumah Bung Kagu? Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silahkan ditandatangani. Tia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan seluruh Indonesia. Sabung. Jumat pagi pukul 10.00 semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan dan menyaksikan proklamasi kemerdekaan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta kalian hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Bahkan beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan turun. Tapi jiwa kita tetap menuju ke arah kita. Juga dengan semangat, usaha kita tidak akan ada. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan berdiri dengan. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah pemuda rakyat Indonesia. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan bulan tekad. Dengarlah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.